Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Regina de Rosario Anggraini Seran, mahasiswa Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Nusa Cendana Kupang. Saat ini semester 5. Baik, pada kesempatan ini saya akan memaparkan materi isi buku karya Richard C. Williams yang berjudul The Cooperative Movement. Ini merupakan tugas pertama dari mata kuliah Gerakan Sosial yang diasuh oleh Bapak Lazarus Djahamat SOSMA selaku dosen pengasuhnya. Baik, tanpa memperpanjang waktunya, saya akan menjelaskan isi buku tersebut. Judul buku The Cooperative Movement Globalization from Below. Artinya sebuah gerakan koperasi globalisasi dari bawah. Buku ini merupakan karya Richard C. Williams bersama rekannya George Chenis. Ia merupakan pembuat kata pengantar dalam buku tersebut. William menciptakan buku ini karena adanya praktik kapitalisme pasar bebas oleh Amerika Utara yang sangat merugikan dan memiliki dampak negatif yang sangat tinggi bagi suku Maya di dataran tinggi Chiapas di Meksiko Selatan. Sehingga ia menciptakan buku ini dan menawarkannya kepada masyarakat sekitar. Ia berharap dengan adanya ini setidaknya menjadi awal yang cerah mengisi awal yang baru dalam pemahaman kita tentang gerakan koperasi dan pentingnya bagi ekonomi global saat ini. Perspektif yang terkandung dalam buku ini disebut sebagai globalisasi dari bawah. Dengan buku ini, Williams telah memberikan kita tanggung jawab untuk menyelidiki secara mendalam beberapa contoh koperasi yang paling menonjol di seluruh dunia saat ini. Analisisnya menggerakkan kita kepada pernyataan filosofis yang luas dan model ekonomi yang abstrak di satu sisi dan narasi khusus yang terisolasi di sisi yang lain. Buku ini tidak bertujuan untuk memberikan penjelasan ensiklopedis tentang sejarah dan teori kerjasama, tetapi hanya memberikan gambaran ringkasan tentang gerakan modern sejak asal-usulnya yang diakui belakangan ini. Dalam buku ini terdapat 3 bagian utama, yakni 1. Sejarah dan teori kerjasama, yang kedua studi kasus koperasi, dan yang ketiga analisis dan implikasi untuk masa depan. Pada materi dalam buku ini, yakni sejarah dan teori, lebih banyak tersedia untuk koperasi di negara maju daripada di negara berkembang, dan sketsa dari bahan-bahan tersebut tersedia di dalam buku ini. Oleh karena itu, sebagian besar buku ini berbicara tentang sejarah teoritis, lebih berkonsentrasi pada kerjasama di negara-negara berkembang daripada kerjasama di negara-negara maju. Koperasi di negara berkembang lebih dimotivasi oleh keinginan untuk menciptakan ekonomi yang baru dan layak digunakan serta berkelanjutan. Sedangkan gerakan koperasi di negara maju seperti yang kita pahami muncul sebagai salah satu dari 2 reaksi utama terhadap efek samping negatif dari revolusi industri. Pada bagian 1 terdapat 3 bab utama, yakni menggambarkan formasi historis dan teoritis dari gerakan koperasi di negara maju. Bab 1 merangkum peristiwa-peristiwa besar bersama dengan perkembangan teoritis dan hukum dalam kerjasama sejak pertengahan abad ke-18. Bab 2 dan 3 mengkaji landasan teoritis kerjasama dan persaingan. Keduanya bersaing karena saling bertabrakan
di dunia modern dan berkembang secara ekonomi. Landasan teori dari buku ini adalah gagasan bahwa kerjasama daripada persaingan menyediakan kondisi optimal untuk pasar yang bebas dan adil. Tiga bab dari bagian 1 ini dimaksudkan untuk mengenalkan kepada kita para pembaca pada sejarah dan teori koperasi. Bagian 2 yakni serangkaiannya terdapat 5 bab tambahan, 5 bab dari bagian 5 bab lanjutannya, yakni menjelaskan gerakan koperasi di 3 wilayah utama di dunia, yakni pertama di Asia, Eropa, dan Amerika Latin. Pada bab 4 itu menyajikan kisah tentang berbagai jenis koperasi di Bangladesh, Indonesia, dan Australia. Bab 5 memperkenalkan kisah yang luar biasa tentang bagaimana gagasan kerjasama dan menggunakan konsep keuangan mikro yang dikembangkan di Bangladesh. Yang keenam berbicara tentang masyarakat pada perusahaan koperasi yang berpusat di Mondragon di Spanyol. Bab 7 dimulai dengan menggambarkan sebuah koperasi dekat yang terkenal mandiri di Pampas Timur, Kolombia. Dan yang kedelapan, bab terakhir dari bagian 2 menceritakan tentang hubungan unik antara pemerintah dan koperasi di persemakmuran Puerto Rico. Serta pada bagian ketiga ialah rencana masa depan. Jadi apa yang membuat koperasi berhasil dan bagaimana kita bergerak menuju ekonomi yang lebih kooperatif. Ada banyak pengalaman dari 3 abad terakhir dengan model koperasi tersebut. Itu dibahas pada bagian ketiga dalam buku ini. Baik, di dalam buku ini membahas tentang bahwa kecenderungan menyeluruh dalam ilmu sosial adalah memperlakukan pertanyaan baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Ada penelitian statistik dan kemudian ada observasi partisipasi kualitatif dan tidak akan ada yang bertemu. Mengetahui bahwa prosedur tersebut mungkin membingungkan atau mengecewakan baik bagi ilmuwan kuantitatif maupun pengamat yang berorientasi kualitatif, Williams telah mencoba menggabungkan 2 pendekatan yang biasanya berbeda ini. Harapan ia ialah dengan melakukan itu, kita dapat mendekati jawaban terbaik untuk pertanyaan kita. Lebih dari 3/4 abad di planet ini telah membuat ia percaya bahwa analisis ilmiah pribadi diri subjek manusia harus selalu disertai dengan pertimbangan mendapatkan subjek tentang apa sebenarnya masalahnya. 2 bab terakhir dari buku ini menyajikan analisis pengalaman kerjasama di seluruh dunia dengan mengajukan pertanyaan kepada semua orang yang mungkin peduli untuk menjawab. Apa yang membuat perusahaan koperasi berhasil? Aspek ekonomi, sosial, budaya, politik, dan hukum. Dari pengalaman ini, semuanya telah dipertimbangkan, ditimbang, dan ditawarkan seakurat mungkin. Williams hanya memaparkan pandangan dia tentang dunia, yakni bahwa pembaca akan melakukan penyimbangan untuk diri mereka sendiri dengan mengingat bahwa titik keseimbangan memiliki cara untuk berpindah dan persepsi kita tentang mereka cenderung berubah dengan menambahkan informasi baru. Kita bisa menganggap buku ini sebagai perjalanan menembus ruang dan waktu, atau lebih tepatnya sebagai tanda arah di sepanjang perjalanan menuju pemahaman yang lebih lengkap atau setidaknya berbeda tentang dunia sosial dan ekonomi kita. Bagaimanapun diharapkan apa yang dibaca di sini dapat memberikan cara untuk mengubah sejarah daripada sekedar membaca atau menulis tentangnya.
Baik, sekian atas pemaparan saya tentang buku The Cooperative Movement karya Richard C. Williams. Semoga dapat bermanfaat bagi kita. Sekian dan terima kasih.